Perkara kiamat kerap diperbincangkan orang-orang, terutama menyangkut kehadiran sosok atau makhluk yang akan muncul mendahului hari tersebut. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada yang menyebut bahwa salah satu dari 6 sosok itu diduga akan berada di Indonesia. Kapan datangnya hari kiamat memang tiada yang mengetahui. Namun, kedatangan hari itu akan diawali dengan kemunculan sejumlah tanda-tanda besar berupa fenomena alam serta beberapa sosok misterius. Ketika sosok itu telah muncul, maka dunia ini dipastikan telah berada di penghujung masa. Menurut keterangan riwayat, setidaknya ada 6 sosok yang akan muncul di permukaan bumi menjelang hari kiamat. Makhluk ini digambarkan sebagai jenis binatang melata yang dapat berbicara. Ia memiliki ciri yang ganjil, yakni rambut dengan banyak warna, memiliki 4 kaki dan berwajah manusia. Kedatangan Dabbah menjelang hari kiamat berdasarkan apa yang disampaikan Nabi dari Abdullah bin Amr. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata, Dabbah, menemui manusia pada waktu duha, yang mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dajjal digambarkan sebagai sosok perusak dan pembawa fitnah yang muncul untuk menyesatkan manusia dengan segenap keahlian tipu dayanya. Fitnah Dajjal pernah digambarkan Rasulullah sebagai fitnah terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Banyak orang akan tertipu dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dajjal juga dijelaskan akan mengembara ke seluruh dunia dan memasuki semua kota kecuali Mekah dan Madinah. Berdasarkan keterangan hadits, Ya'juj Ma'juj muncul menjelang hari kiamat setelah Dajjal terbunuh. Saat itu kondisi bumi aman sentosa. Sama seperti Dajjal, Ya'juj Ma'juj juga digambarkan sebagai makhluk buruk yang akan melakukan perusakan di muka bumi. Saat ini, mereka masih terkurung di sebuah dinding buatan Raja Zulkarnain dan tidak akan bisa keluar sampai tiba waktunya. Nabi Isa merupakan sosok pemimpin akhir zaman. Kedatangannya disebut akan terjadi menjelang keluarnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihi salam terjadi saat perselisihan di antara manusia tentang pewaris kekhalifahan, juga di saat kezaliman dan kecurangan raja. Burung Ankak adalah seekor burung besar misterius yang akan muncul sebelum datangnya kiamat. Riwayat lain menyebutkan, burung Ankak pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah. Beliau berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pula bahwa burung Ankak tinggal di sebuah gunung tinggi. Warna bulunya sangat banyak dan lehernya seperti leher unta. Burung Ankak memiliki 4 sayap, di mana 2 sayap berukuran panjang dan 2-nya lagi lebih pendek. Ketika terbang, sayapnya mampu menutup matahari seperti awan. Sosok Imam Mahdi akan menegakkan keadilan selama 7 atau 8 tahun pada masa kekhalifahannya. Beliau berhasil merubah wajah kehidupan umat manusia dari buruk menjadi baik. Pada masa itu, manusia hidup dalam kemakmuran yang luar biasa.
Tempat munculnya Imam Mahdi belum diketahui secara pasti. Ada yang menduga jika Imam Mahdi bisa jadi berasal dari Indonesia. Salah satu pendapat itu dikemukakan oleh Buya Ar-Razi Ar-Rahman dengan asumsi terdapat riwayat yang menyebutkan jika Imam Mahdi merupakan keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Fatimah. Al-Mahdi itu keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Hadis riwayat Abu Daud. Buya Ar-Razi berkata, jika benar Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah, bisa jadi ia muncul dari Indonesia atau daerah sekitarnya. Sebab, jika melihat presentasi jumlah habaib di dunia, berdasarkan data yang terekam oleh Lembaga Nasab Keturunan Nabi, Indonesia dan sekitarnya merupakan negara paling banyak dihuni oleh keturunan beliau. Namun, apakah hal ini menandakan bahwa Imam Mahdi beserta pasukan pembawa panji hitam akan muncul dari Indonesia? Apa yang diduga Buya Ar-Razi boleh jadi ada benarnya. Sebab, dalam riwayat lain Nabi juga pernah bersabda bahwa Imam Mahdi akan muncul dari arah timur. Secara geografis, posisi Indonesia memang berada di bagian timur, bahkan hampir di ujung timur. Apakah kata timur di sini bisa diartikan sebagai wilayah yang berada di luar Jazirah Arab? Bisa jadi dan bisa juga tidak. Wallahu a'lam bishawab.